Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Putri Hasanah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video ini aku akan bikin mengenai hal yang telah aku pelajari juga di kelas, yaitu matkul media pembelajaran PAI. Yaitu materi pertamanya yaitu tentang tinjauan umum media pembelajaran. Nah, sebenarnya ini juga udah dijelasin sama teman-teman aku, yaitu dari kelompok 1. Nah, di video ini aku akan membawakan kembali atau menjelaskan sedikit menjelaskan lagi tentang tinjauan umum media pembelajaran. Nah, di sini materinya yaitu pastinya tentang apa aja sedalam-dalamnya atau seluk-beluknya media pembelajaran, yang mana kayak definisi, sejarah, karakteristik, jenis-jenisnya apa. Oke, kalau untuk definisinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berarti yaitu pengirim pesan gitu, mengantarkan pesan untuk penerima pesan. Jadi sedangkan pembelajaran adalah usaha seorang pendidik atau seorang guru untuk membantu siswanya menjadi lebih baik lagi, mengenal sesuatu, belajar tentang hal baru. Nah, jadi dapat disimpulkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk menyalurkan pesan dari si pengirim pesan kepada penerima pesan untuk agar dipahami, dimengerti apa yang telah disampaikannya. Nah, itu juga yang akan menghasilkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didiknya. Lalu selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan media pembelajaran. Singkatnya, pada era 1900-an, media yang baru ada gitu adalah hanya ada buku yang ditulis dan berjudul Orbis Sensualium Pictus, yang berarti dunia tergambar. Jadi baru hanya ada buku gitu. Lalu berkembang lagi pada era 2000-an sudah ada blackboard, yaitu papan tulis hitam yang masih menggunakan kapur. Terus ada OHP yaitu overhead projector yang udah bisa berevolusi menjadi LCD gitu, yang biasa kita gunakan untuk presentasi juga. Lalu yang kita rasakan sampai saat ini gitu, era abad 21, di mana sudah ada media proyeksi diam, audio, film, dan hal-hal yang berbasis komputer. Lalu selanjutnya yaitu ada macam-macam media yang bisa digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada media visual. Tentu udah tahu dong, visual yang terlihat gitu, ada wujudnya yang bisa kita lihat gitu, seperti peta konsep, diagram, grafik, poster, globe. Lalu ada juga kekurangannya, dari mungkin kelebihannya udah bisa kita rasakan, sudah terlihat juga. Kekurangannya itu kurang praktis dalam penggunaannya, mungkin kayak misalkan globe masih susah-susah dibawa, masih terlalu besar mungkin wujudnya gitu, atau yang lainnya. Lalu biaya produksi mungkin juga ya, itu sangat berdampak ya, biaya produksinya agak cukup mengeluarkan biaya. Lalu yang kedua yaitu media audio, di mana dari kata audionya itu yaitu pendengaran ya, yang bisa kita dengar, seperti laboratorium bahasa, radio, alat perekam pita magnet. Nah, selain kelebihannya ada kekurangannya. Media ini hanya abstrak karena berupa suara. Mungkin ada momen-momen dimana kita membutuhkan visualnya juga gitu. Jadi kalau hanya audionya saja mungkin terlalu abstrak, terlalu sangat ya susah dibayangkan. Tapi ada juga momen-momen dimana ini juga termasuk kelebihan dari media audio, dimana kita bisa menggunakan imajinasi kita untuk berimajinasi apa yang telah kita dengar gitu. Itu juga bisa jadi kelebihannya. Nah, kekurangannya lagi yaitu media audio tidak bisa kita gunakan untuk peserta didik yang mungkin memiliki kebutuhan khusus gitu, seperti yang tunarungu gitu. Lalu yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu gabungan dari visual dan audio, di mana ada gambar, ada suara juga, yaitu contohnya
televisi, video kaset, film. Nah, terdapat kekurangannya juga, yaitu kalau misalkan kita menyuguhkan film, apabila filmnya terlalu cepat gitu, mungkin peserta didiknya kurang memahaminya, jadi harus mungkin berulang-ulang kali atau gimana. Nah, kalau misalkan televisi kita gunakan untuk media pembelajaran untuk peserta didik juga agak repot bawanya kemana-mana ya. Oke, kita lanjut ke karakteristik. Yang pertama yaitu ada karakteristik pertama yaitu ada fiksatif, di mana menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada karakteristik atau ciri yang kedua yaitu manipulatif, di mana media itu mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalkan proses lava menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dan disajikan dalam waktu yang disingkat atau dipercepat. Nah, seperti kita fitur kamera dalam handphone kita, yaitu udah ada time lapse. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Jadi medianya bisa dipercepat gitu. Prosesnya bisa mempercepat gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada karakteristik distributif, di mana menggambarkan suatu media memiliki kemampuan mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Jadi karena ini distributif, kita bisa menyebarluaskan gitu dengan waktu yang bersamaan dengan siswa yang begitu banyak. Lalu yang terakhir pembahasannya yaitu ada urgency. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan menggunakan rancangan media pembelajaran yang tepat, kita tentu berharap mampu mengarahkan serta mendorong dan mengoptimalisasi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu sebagai tuntutan paradigma baru. Kayak gimana sih kan tuntutannya? Jadi paradigma baru pendidikan mengharuskan tenaga pendidik untuk berperan bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan atau sekedar mentransfer ilmunya kepada peserta didik, tetapi juga harus menjadi fasilitator, perancang pembelajaran, mediator, dan sebagai manajer dalam ruang kelas. Karena peserta didik diharapkan bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga bisa menganalisis, mempraktekkan di kehidupan sehari-harinya juga. Lalu yang ketiga yaitu merupakan suatu kebutuhan pasar. Kenapa dibilang kebutuhan pasar? Karena kita media ini mengikuti lingkungan gitu, mengikuti tuntutan yang ada, yaitu tuntutan bukan di pasar seperti jualan ya, cuman kebutuhan dan tuntutan yang ada di lingkungannya, seperti agar lulusan yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan yang pesat, perkembangan zaman yang begitu maju. Lalu yang terakhir yaitu visi pendidikan global, di mana pada abad ke-21 ini model pendidikan tradisional yang mengandalkan pembelajaran face to face telah bergeser. Jadi dengan pendidikan online atau secara daring ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah merasakan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Oke, terakhir dari aku. Jadi intinya media itu adalah alat bantu bagi para pengajar, bagi para guru untuk melengkapi, melancarkan proses untuk pengajarannya dalam mengajar murid-muridnya, dalam mengajar peserta didik. Jadi mungkin guru memiliki metode masing-masing dalam mengajarnya, cuman alangkah lebih baiknya dan pasti lebih baik, lebih bagus gitu, memiliki media pembelajaran, yaitu media sebagai alat bantu untuk menyukseskan metode yang telah diajarkan oleh para pendidik. Sekian yang bisa aku sampaikan untuk materi tinjauan umum media pembelajaran. Nah, jangan lupa terus tungguin video aku di channel ini, dan jangan lupa share and subscribe channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.